Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan basis data. Dan di kali ini kita akan melanjutkan database foundation di bagian section ketiga, bagian keempat, mengenai data modeling, terminology, and mapping. Adapun objektif di slide ini, yang pertama adalah apply terminology mapping between the logical and physical model. Jadi kita nanti akan mempelajari istilah-istilah mapping ya, pemetaan dari logical data model ke physical data model. Kemudian understand and apply the Oracle naming convention for table and column used in physical model. Jadi memahami dan menerapkan naming convention atau kesepakatan penamaan untuk tabel dan kolom yang digunakan di physical model. Kemudian apply the rules of relationship mapping to correctly transform relationship. Menerapkan aturan-aturan pemetaan relationship untuk secara tepat bisa melakukan transformasi relationship. Jadi pada umumnya kita nanti akan mempelajari pemetaan dari logical ke physical. Yang sebelumnya kita sudah pernah singgung ya, kalau misalkan relasi itu nanti akan jadi konsep primary key dan foreign key dan seterusnya. Nah, kita akan mempelajari secara lengkap di slide kali ini. Logical to physical transformation example. Jadi dari logical model atau ERD ini ya, ada dua buah entitas, ada employee, ada departemen, kemudian dia masing-masing punya atribut, dia punya relasi many to one antara employee ke departemen. Ini dengan transformation proses itu akan bentuknya akan seperti ini gitu ya. Bentuk tabelnya nanti struktur physical implementation ya, itu nanti akan jadi seperti ini. Kita lihat di employee, entitas employee nanti akan jadi tabel employee gitu ya. Ada singkatan EPE. Nanti naming convention-nya kita akan pelajari juga. Kemudian ada atribut ID, dia unique identifier. Nah, di sini jadi dia primary key. Optionality-nya apa? Optionality-nya tentu saja pasti mandatory ya. Pasti mandatory karena dia unique identifier. Terus kemudian di sini ada payroll ID, simbolnya ada kandidat key ya. Jadi UID tapi dia tidak tetap menjadi UID gitu ya. Dia istilahnya dia adalah UK, unique key gitu ya. Terus kemudian ada atribut first name, ada last name. Terus kemudian di sini ada foreign key. Foreign key-nya adalah dari tabel departemen ya, tabel entitas departemennya ini. Ya, jadi karena dia ada di sisi many, maka foreign key departemen yang masuk ke employee, sehingga di employee nah ini ada foreign key departemen ID dan dia optionality-nya adalah mandatory gitu ya. Oke, kemudian tabel atau entitas departemen ini ada primary key atau unique key ID mandatory ya. Terus kemudian ada atribut name gitu ya. Ini ada transformation proses. Jadinya adalah kedua tabel tersebut. Nah, terminologi mapping dari ERD ini kalau entitas ini ya, entitas ini jadi tabel, instance dari ERD jadi ke physical design jadi row, baris gitu ya, atribut itu jadi kolom, primary UID jadi primary key, secondary UID jadi unique key, terus kemudian relationship ini jadi foreign key. An entity and a corresponding table. Jadi entitas, seperti yang kita lihat tadi, dia akan menjadi tabel ya. Atributnya dia akan jadi kolom, ID, first name dan last name. Terus kemudian instance-nya, kejadian ya, maksudnya satu record itu nanti akan masuk ke record 1. Kemudian record di bawahnya atau selanjutnya dan record selanjutnya. Jadi ini akan menjadi baris ya. Jadi instance akan menjadi baris. Kemudian atribut and corresponding column. Di sini ada student, ya, ada ID, ada first name, last name, street address dan city. Dia akan menjadi kolom.
Kemudian an instance and a corresponding row. Jadi instance tadi menjadi row ya. Instance menjadi row. Jadi ada entitas student. Ini tabelnya dia tabel students gitu ya. Kemudian instance-nya ini ada J Smith. Jadi di baris yang kesekian ini ada J Smith. Nah ini instance ini dia akan menjadi row atau baris. Dimana sebelumnya ya sudah ada instance yang sebelum si instance terakhir tersebut si J Smith tadi. Jadi instance itu jadi row atau jadi baris ke berapa. Kemudian tabel diagram notation. Table diagram is additional documentation that is often used to further explain keys and column in the physical database. Jadi di sini ada deskripsi ya. Jadi dokumentasi atau deskripsi dari sebuah tabel ya. Di sini ada tabel student. Di sini keterangan dikasih ya di kolom key type-nya apa, kemudian optionality-nya apa, kemudian kolom name-nya apa. Kalau di key type itu ada PK, itu berarti primary key, UK itu berarti unique key, FK berarti foreign key. Optionality-nya itu ada bintang berarti mandatory, lingkaran itu berarti opsional ya. Kemudian kolom name ya, nama kolomnya gitu ya, kolomnya. Oke, kemudian naming convention for table, kesepakatan penamaan ya untuk tabel. The table name is the plural of entity name. Jadi dia agak sedikit beda. Kalau entitasnya itu student, nah tabelnya itu jadi pluralnya atau students, gitu ya. Jadi ini nggak ada s-nya, ini ada s-nya di bentuk tabelnya. Column name are identical to the attribute names, except that special character and spaces are replaced with underscore. Ya, jadi kalau yang di entitas itu ada spasi, gitu ya, ada spasi itu nanti, misalkan di sini kan ada spasi ya, first name. Nah di sini ada jadi underscore, ya, jadi dirubah jadi underscore. Itu naming convention for table. Kemudian naming convention for column. Column names are similar to the attribute name, except that special character and spaces are replaced with underscore tadi ya. Ulangannya yang tadi ya. Jadi ada dia dibuat jadi underscore. Column name often use more abbreviation than attribute name. Ya. Jadi ada singkatan gitu ya, abbreviation that attribute name. Ya, jadi first name becomes first underscore name ini bisa, atau dia jadi f name ini. Jadi dia bisa jadi singkatan. Jadi kalau kolom itu relatif lebih sering disingkat-singkat. Kemudian table short name. Jadi di sini ada convention mengenai short name, peningkatan ya. A unique short name for every table is useful when naming foreign key column. Jadi peningkatan nama tabel ya, ini bisa berguna atau dipakai terutama ketika Anda menamai foreign key gitu ya. Kaitannya dengan foreign key. Contoh, di sini entitas private home ini kalau di tabel jadinya kan private underscore homes gitu ya. Nah, singkatannya ini akan jadi PHE. Nah, salah satu aturannya bagaimana? Kalau ada dua kata gini ya, ini diambil yang huruf paling depan dari setiap kata dan juga huruf yang paling akhir di kata yang kedua gitu ya, kata yang kedua. Oke. Nah, ini ada ya key type, ada optionality, ada kolom name, ada mandatory, ada opsional. Ya, jadi nama tabel ini sebaiknya disingkat atau nantinya ketika bermain dengan foreign key, tabelnya ini namanya akan disingkat. Nah, create short name based on, jadi ada aturan-aturan untuk menyingkat tabel ya, atau ya penyingkatan di tabel.
Yang pertama berdasarkan entity names that contain more than one word, berdasarkan nama entitas yang terdiri dari dua kata gitu ya. Entity name that contain one word but more than one syllable. Jadi yang mungkin satu kata tapi dia dua syllable. Ada private, itu kan ada P, terus kemudian ada V. Itu untuk yang syllable-nya. Berarti dua syllable ya. Kemudian entity names that contain one syllable but more than one character. Ada yang cuma satu syllable, bunyinya satu kali gitu ya. Kelas gitu ya misalkan, tapi dia syllable-nya satu tapi dia terdiri dari karakternya banyak gitu ya, more than one. Nah, aturan rincinya ini ya, for entity names that contain more than one word, take the first character of the first word, first character of the second word, last character of the last word. Jadi kalau terdiri dari dua kata ya, diambil yang kata huruf pertama, huruf kedua di masing-masing kata, dan huruf terakhir di last word atau di kata yang paling akhir. Ini jadinya PHE ya. For entity names that contain one word but more than one syllable, take the first character of the first syllable, first character of the second syllable, last character of the last syllable. Oke, jadi employee ini kan memang satu kata ya, satu kata memang. Tapi dia ada tiga syllable, ada M, I kan gitu ya, ada E, P, Y gitu ya. Nah, jadi saya ulang, jadi ada M, ada plo, ada I kan gitu ya, employee. Jadi diambil syllable yang pertama yaitu yang E, syllable yang kedua itu yang P, dan terakhir ya last character of the last syllable. Last syllable itu yang Y ya, tapi dia diambil yang last character yaitu yang E. Jadinya dia EPE. Gitu ya. EPE. Client gets a short name ya of CET. Client gitu ya. Cli itu C, N itu yang syllable kedua, terus diambil yang syllable yang atau karakter yang terakhir di syllable yang last syllable itu nanti jadi CET gitu ya. Itu CET. Kemudian aturan ketiga, for entity names that contain one syllable but more than one character, take the first character, second character, and last character. Jadi dia syllable-nya cuma satu, dia cuma flight, gitu ya, bukan dua syllable. Jadi cuma satu kali bunyi gitu ya. Jadi flight. Nah itu cara tulisnya itu karakter pertama, karakter kedua, karakter yang terakhir. Itu jadinya ini. Ini adalah singkatan-singkatan yang nantinya akan banyak dipakai ketika di foreign key ya, di foreign key. Oke. Naming restriction with Oracle, table and column names. Jadi penamaan tabel dan kolom itu harus mengikuti aturan-aturan berikut. Yang pertama harus diawali dengan huruf. Kemudian can contain up to 30 alphanumeric character sampai 30 alphanumeric character. Kemudian tidak boleh mengandung spasi or special character such as tanda seru dan seterusnya. Tapi ada karakter-karakter yang diizinkan itu adalah $, kemudian hash, kemudian underscore. Ya, jadi tiga karakter ini diizinkan, kecuali itu dia tidak diizinkan special character ya. Kemudian cannot be reserved word in Oracle DB or SQL. Jadi tidak boleh kata kunci. Jadi nama tabel, nama kolom tidak boleh pakai kata kunci. Kata kunci itu seperti apa sih? Ada select, ada join gitu ya. Itu adalah reserved word. Kemudian table names must be unique within one user account in the Oracle database. Jadi tabel name itu tidak boleh sama dalam satu user account dalam Oracle database ya. Terus kemudian column name must be unique within a table. Column name itu dalam satu tabel tidak boleh sama. Tidak boleh ada column name yang sama dalam satu table. Kalau lain tabel bagaimana? Ya boleh saja ya. Kemudian relationship mapping. Nah, ini mapping tapi di relation ya, di relasi.
Relationship are made between a primary key and foreign key to allow one tuple to reference another. Jadi konsep relationship ini dipetakan menjadi primary key, konsep primary key dan foreign key gitu ya. Untuk supaya satu tabel bisa mereferensikan tabel yang lain. A relationship creates one or more foreign key column in the table on the many side. Ini adalah prinsip dasarnya ya. Jadi di sisi many of the relationship itu nanti akan masuk foreign key gitu ya dari sisi yang one gitu ya. Kemudian we use the short name of the table to name the foreign key column. Nah ini gunanya tadi penyingkatan tadi ya. Penyingkatan itu gunanya untuk penamaan foreign key gitu ya. In the example of the next page, the foreign key column in the employee table is department ID. Jadi di tabel employee itu ada foreign key ya, namanya department ID. For the relationship with department, gitu ya. Jadi di tabel employee dia punya foreign key department ID karena dia berrelasi dengan departemen. Dia juga punya foreign key manager ID for the recursive relationship with itself. Jadi karena dia punya relasi rekursif, relasi dengan dirinya sendiri ya, dia punya foreign key MGR ID atau manager ID. Oke, ini adalah bentuknya ya. Entitas employee dia punya relasi ke department, gitu ya. Maka sisi foreign key foreign key-nya itu nanti akan masuk ke employee, foreign key-nya si departemen, gitu ya. Dan juga nanti dia akan dapat foreign key juga dari relasi rekursi yang ini gitu ya. Nah, kita lihat di tabel employee punya primary key ID ya. ID dia jadi ID. Kemudian punya first name, punya last name. Ini ketiganya mandatory gitu ya. Ada juga dia payroll ID. Dia sebagai unique key ya, sebagai unique key, candidate key gitu ya. Kemudian dia punya foreign key departemen ID. Nah, departemen ID ini kira-kira dari mana? Ya ini dari yang sini gitu ya, dari yang foreign key-nya ini. Dari yang foreign key-nya yang ini gitu ya, departemen ID. Dia punya dan dia mandatory ya, dan dia mandatory. Karena apa? Karena di sini merah. Ya, karena di sini merah. Berarti artinya apa? Berarti paling tidak harus ada satu gitu ya. Kan berarti artinya mandatory. Satu employee paling tidak dia belong to satu departemen gitu ya, minimal satu, maksimal satu. Berarti dia mandatory ya. Terus si manager ID ini dia opsional. Manager ID itu dari mana? Manager ID adalah dari relasi rekursi ini ya. Jadi dari relasi rekursi ini. Manager ID. Nah, dia optionality-nya apa? Optionality-nya adalah opsional. Kenapa? Karena dia di sini relasinya adalah opsional. Ya, the manager of dan managed by ini opsional. Jadi satu employee bisa jadi tidak memanageri employee yang lain dan sebaliknya satu employee itu tidak punya manager. Itu juga bisa ya. Nah, maka dari itu ini opsionalnya tergantung dari gambarnya ya, tergantung dari gambarnya itu dia mandatory atau opsional. Kalau di sini tadi memang mandatory ya, jadi di sini memang harus mandatory. Kemudian di tabel departemen ya biasa di sini primary key ini ID, terus kemudian name bisa jadi sebagai unique key. Kemudian dari mapping relationship yang biasa, one to many ya, dan rekursi. Nah sekarang mapping of part relationship. A part relationship is a map to a foreign key column on the many side. Ini sama seperti yang one to many tadi, just like any other one to many relationship. In this case, the foreign key column plays a double role because it is also part of the primary key. Jadi kalau yang di one to many biasa itu dia jadi foreign key, tapi kalau di bar ya yang garis terus ada barnya gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini ada entitas ya. Terus kemudian di sini ada
barnya gitu ya. Nah, ini selain jadi foreign key, dia akan jadi primary key juga kunci tersebut gitu ya. In the example, bank number ya is a foreign key column in account. Jadi di entitas account dia punya foreign key bank number that refers to a primary key of bank. It is also part of the primary key of account. Jadi di account dia juga jadi primary key juga karena dia pakai bar gitu ya, pakai bar. Kita lihat bentuknya. Di sini ada entitas account, ada entitas bank. Di sisi account ini ada part relationship dan di sini mandatory ya. Di sini mandatory. Kita lihat tabelnya bentuknya. Tabel accounts ini dia punya atribut number primary key-nya, atribut balance dan date open. Kemudian dia punya foreign key ya, bank number. Bank number dari mana? Dari tabel bank ini gitu ya, dari tabel bank ini. Ya, jadi di sini ya. Nah, tapi karena dia ada barnya, ada bar relationship, maka dia nanti jadi sekaligus jadi primary key juga gitu ya. Jadi primary key juga di tabel account ini. Jadi selain dia sebagai foreign key, dia juga primary key gitu ya. Itu adalah bedanya kenapa kalau dikasih bar gitu ya berpengaruh gitu ya. Oke. Kemudian kalau yang tabelnya bank ya biasa ya, ada atribut number, ada atribut name, tentunya primary key-nya yang di number. Kemudian mapping many to many relationship, memetakan relationship yang tipenya many to many. Many to many relationship is resolved with an intersection entity which map to an intersection table ya. Jadi intersection entity yang kita ingat itu dia harus ada di tengah-tengah many to many ya, untuk memecahkan permasalahan many to many. Itu akan jadi intersection table. This intersection table will contain foreign key column that refer to originating table. Jadi isinya si intersection table itu adalah foreign key dari kedua tabel yang berrelasi gitu ya, atau sumbernya dari intersection entity tadi. In the example, reviews contain all the combination that exist between critic and a movie gitu ya. Jadi review ini adalah intersection ya, entity. Dia sumbernya nanti isinya yang ada di intersection entity ini itu adalah foreign key dari ID dan movie gitu ya. Kita lihat. Di sini ada tabel review ya. Intersection entity ini akan jadi tabel review. Dilihat di sini ada kolom name, ada critic ID. Critic ID itu dari mana? Dari yang ini ya. Critic ID. Dia karena dia punya bar ya, maka dia akan jadi primary key juga ya. Dia jadi primary key juga. Dan dia tentu saja jadi foreign key ya. Dan juga di sini dilihat merah ya, atau solid ya, bukan merah ya. Solid ini berarti dia mandatory ya. Movie ID, nah movie ID ini ya dari yang ini ya. Nah, ini garisnya sudah ada dibuat tabelnya ya. Jadi movie ID. Dia sama, ada barnya, maka dia ikut jadi selain foreign key juga dari primary key juga. Kemudian di sini ada solid line, berarti di sini juga mandatory ya, not null. Terus kemudian dia punya atribut rating sendiri ya, atribut rating. Maka dia atribut rating dilihat di sini optionality-nya apa? Oh, berarti mandatory. Dia juga mandatory gitu ya. Nah, kemudian atribut kritik dan movie ya biasa, seluruh atribut serta optionality-nya ditulis. Oke. Jadi di many to many ini masuk kedua foreign key ya dari relasi yang dia ada di tengah-tengahnya ya, intersection entity itu dia akan masuk ke intersection entity ya. Oke, mapping one to one relationship. Nah, ini bagaimana kalau relasinya itu jenisnya one to one? When transforming a one to one relationship, you create a foreign key and a unique key.
all columns of this foreign key are also part of the unique key. If the relationship is mandatory on one side, the foreign key is created in the corresponding table. Jadi kuncinya di sini dicari yang mandatory ya, dicari yang mandatory. Jadi foreign key-nya nanti akan masuk ke yang mandatory ini ya. In the example, cubicles code is the foreign key column in employees that refers to the primary key of cubicles. Cubicles code would also be unique within the employee table. Nah, kita lihat di sini ada dua buah entitas, ada employee, ada cubicle. Ini dia terhubung dengan relasi berjenis one to one ya. Nah, dilihat di sini mana yang sisi mandatory. Nah, yang di sisi mandatory itu nanti foreign key-nya akan masuk ke entitas tersebut gitu ya. Kita lihat di sini ada employee, atributnya ID, dia sebagai primary key ya. Terus kemudian ada first name, ada last name, dia mandatory. Terus kemudian ada cubicle code, itu yang dia foreign key ya, foreign key dia dari primary key-nya cubicle ini ya. Nah, kalau di one to one ini dia foreign key ya, selain jadi foreign key dia tidak jadi primary key tapi dia jadi unique key. Ya, jadi unique key tadi kan ada seperti kandidat key ya, yang dia itu tidak jadi primary key. Ya, itu adalah yang one to one. Jadi kuncinya adalah dicari yang ke mandatory. Foreign key-nya akan masuk ke yang sisi mandatory. Kemudian tabel cubicle ya, atribut, kode, dan description ini dia akan jadi tabel. Kemudian mapping arc, memetakan arc. Arc itu kita ingat yang bentuknya seperti ini ya. Nah, yang ada kayak busur gini. Okay. The entity that has the arc will map to a table that contain foreign key from the tables on the one end of the relationship. Jadi pemetaannya itu yang dia punya atau yang sisi satu itu nanti dia akan masuk ke yang sisi banyak gitu ya. Jadi akan dapat yang di sisi banyak itu dia akan dapat foreign key dari yang sisi one. Ya. Ya, jadi contain foreign key from the table on the one end. Jadi prinsipnya sama, foreign key-nya masuk ke yang sisi banyak tadi. Note that even if the relationship in the arc are mandatory on the many side, the resulting foreign key have to be optional. Jadi kalau di sisi, walaupun ya di sisi many itu dia mandatory atau garisnya solid relationship-nya, the resulting foreign key have to be optional. Jadi atribut yang nantinya jadi kolom foreign key itu harus optional ya. Jadi dia harus optional. Kenapa? Karena kalau yang arc itu kan kalau salah satu sudah ada isinya di kolom salah satunya, itu yang lain nggak boleh ada isinya gitu ya. Because one of them will always be blank. A check constraint sort in the database can easily do this. Dan bantuannya bisa pakai check constraint ya untuk memastikan yang satunya kosong, yang satunya ada isinya. Ya, jadi aturannya kalau yang arc tadi sisi yang one nanti akan masuk ke sisi yang many, foreign key-nya gitu ya. Terus kemudian atributnya atau kolomnya nanti akan jadi optional. Kita lihat di sini ada di membership ada tabel ID itu dari entitas membership ya. Ada ID sebagai primary key, ada start date tanggal mulai gitu ya. Ada expiration date tanggal kadaluarsa dia mandatory. Terus kemudian ada penghentian atau termination, ini ada opsional ya sesuai dengan tanda atau penandanya di entitasnya di R diagramnya ya. Terus kemudian dia akan dapat foreign key dari company dan dari customer atau dari relasi yang dia tadi terbagi
dalam arc ini ya, dalam garis arc ini. Dari company, dia punya company ID sebagai foreign key ya. Optionality-nya apa? Optionality-nya adalah harus ini opsional. Ya, walaupun di sini relasinya di sini mandatory, di sini mandatory. Kalau di aturan sebelumnya, misalkan dia nggak ARC, itu kan kalau sininya mandatory ya di sini harus mandatory ya. Aturannya seperti itu. Nah, khusus yang ARC ini dia harus opsional. Demikian juga dengan yang companies apa? Customer ID ya, customer ID. Dia berasal dari foreign key-nya primary key ini. Dia juga harus opsional. Kenapa sih seperti ini? Karena ARC ini nanti kalau ada isi atau ada instance masuk, itu misalkan primary key-nya berapa, start date, expiration date, termination-nya misalkan ada atau tidak gitu ya. Nah, misalkan dia tergolong ke companies. Nah, ini ada isinya. Nah, ini ada isinya, companies yang ini tidak boleh ada isinya. Karena yang mapping yang ARC ya aturannya kemarin kalau sudah dia tergolong ke company, ya kan nggak tergolong ke customer kan gitu ya. Dan sebaliknya kalau dia tergolong ke customer dia nggak masuk ke company. Artinya apa? Kalau nggak masuk company, recordnya salah satunya itu yang terisi hanya satu saja. Entah itu yang yang company atau yang customer gitu ya. Nah itu pemetaannya seperti itu. Kemudian ya tabelnya, jadi di sini ada tabel membership, ada tabel companies, ada tabel customer. Jadi ya sesuai aturan pemetaan tersebut yang agak beda kan ya. Ini tadi ya, walaupun di sini mandatory, tapi ini harus opsional kalau yang ARC tadi ya. Di sini harus opsional. Oke, kemudian mapping supertype and subtype. Subtype and supertype entities can be mapped in multiple ways. Jadi ada beberapa cara memetakan supertype dan subtype. Ada yang pertama ada model single table, yang kedua adalah two table. Ya, yang single table, one table is created regardless a number of subtype. Jadi ini jadinya satu tabel saja. Jadi berapapun subtype-nya, ya misalkan subtype-nya itu banyak gitu ya, ini jadinya akan tetap satu tabel saja ya. Used when most of the attribute and relationship are shared and therefore at a supertype level. Jadi dia dipakainya kapan sih implementasi seperti ini? Kalau atribut yang ada di supertype ini sangat banyak gitu ya. Jadi yang atribut yang di subtype-nya itu sedikit. Jadi yang atribut yang di bentuknya misalkan di sini ada entitas, ada subentitas, ada subentitas gitu ya. Nah, atribut yang ada di supertype itu sangat banyak misalkan. Artinya apa? Atribut yang di subtype itu kan dia sebenarnya nggak terlalu berbeda gitu ya. Karena kesamaannya kan sangat banyak di atribut yang supertype-nya. Ya. Jadi itu pakai yang single table. Ya, misalkan atributnya seperti ini, dia pakai single table. Ya. Kemudian yang two table implementation. A table is created for each of the subtype. Jadi dia buat tabelnya berapapun sesuai jumlah subtype-nya gitu ya. Jadi misalkan ada subtype-nya 2 ya, A2. Misalkan nanti di sini ada subtype-nya 3 ya, berarti dia juga jadi 3 gitu ya, sesuai jumlah subtype. So there can can be more than two tables. Jadi two tables ini namanya saja, tapi dia bisa jadi lebih dari 2 tabel. Ingat ya, jadi nggak hanya sekedar 2 tabel, tapi ya sesuai jumlah subtype-nya. Used when subtype have little in common and few shared attribute and relationship. Jadi dia digunakan waktu kapan? Misalkan di sini bentuknya ada apa? Entitas ya. Di sini ada subentitas, ada subentitas, ada subentitas misalkan. Ada subtype ya. Nah, ini atribut yang sama itu cuma sedikit saja. Yang di supertype itu cuma sedikit. Nah, yang di sini ini ada banyak atributnya. Artinya apa?
Artinya masing-masing subtype dengan subtype yang lain ini sangat berbeda. Karena dia ada atribut yang nggak bisa disamakan antara satu subtype dan subtype yang lain. Ini dia kalau bentuk seperti itu dia pakai yang two table implementation ya. Table implementation. Oke, kita akan bahas single table implementation. The single table gets one column for each attribute of the supertype along with the original optionality of the attribute. Jadi dia nanti jadi the single table get one column for each attribute of the supertype. Jadi atribut yang ada di supertype itu akan nanti jadi kolom ya. Jadi atribut akan jadi kolom atributnya supertype ya. Along with original optionality of the attribute. Jadi optionality-nya sesuai dengan gambar ya, sesuai dengan gambarnya yang di diagram. Oke, the table also get a column for each attribute belonging to the supertype. Ya, but the column all become optional. Jadi dari atributnya si subtype ya, jadi atributnya subtype ini akan juga jadi kolom ya. Jadi kolom, tapi semuanya ini harus dibuat opsional gitu ya. Semuanya harus dibuat opsional. Ya, jadi atribut yang atau kolom yang dia punya apa di tabel tersebut, kolomnya atau atributnya yang supertype, atributnya subtype. Nah, tapi kalau yang atributnya subtype ini harus semuanya opsional gitu ya. Additionally, a mandatory column should be created to act as a discriminator. Jadi harus ada satu kolom ya, satu kolom tambahan gitu ya. Jadi ditambahkan satu kolom untuk mencatat jenisnya. Jadi tipenya si record atau si instance gitu ya. To distinguish between the different subtype of the entity. Oke, ini adalah bentuk single table implementation. Jadi di sini ada 3 buah entitas ya, entitas employee, ada entitas departemen, ada entitas agency. Jadi entitas employee ini tipe subtype dan supertype. Oke, di sini mau dibuat single table implementation. Oke. Kita akan petakan ya yang entitas employee sesuai aturan single table tadi. Entitas employee akan jadi tabel employee, terus kemudian ID ini akan jadi primary key ya, first name, last name ya. Kemudian first name dan last name ya. Ini masih punya yang utama, masih punya yang super type ya. Terus mulai salary ini adalah atributnya si subtype ya. Si salary ini atributnya subtype. Hourly rate ini juga atributnya subtype. Oke. Tapi diingat di sini walaupun ininya mandatory ya, ininya mandatory, ini juga mandatory, ini harus opsional ya. Jadi atribut yang asalnya dari subtype itu di sini harus opsional. Kenapa? Karena nanti kalau satunya terisi, satunya harus kosong kan gitu ya. Harus ada satu saja yang terisi di antara nanti kolom-kolom punyanya subtype tadi gitu ya. Terus kemudian dia dapat foreign key. Dia dapat foreign key dari departemen ID. Kita lihat di sini yang belum pernah muncul ya. Ini di sini muncul. Dia si entitas tersebut dia kan mandatori ya. Relasinya sifatnya mandatori ke departemen ID. Di single table ini di sini juga harus mandatori ya. Di sini juga harus mandatori karena garisnya mandatori gitu ya. Itu untuk foreign key yang pertama. Kita lihat. Bedanya dengan foreign key yang kedua, agency ID. Agency ID ini relasinya dia ke salah satu subtype saja, tidak ke seluruh subtype atau tidak di supertype-nya gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini nanti di sini harus opsional ya, harus opsional. Relasi foreign key ini harus opsional, walaupun di sini bentuknya solid atau mestinya mandatori ya. Kenapa seperti ini? Karena
tidak semua atau yang berrelasi ini adalah yang part time saja. Yang full time dan record yang lain kan dia tidak berrelasi. Artinya yang ada foreign key agency ID itu kan yang berarti yang berasal atau tipenya yang dari subtype part time saja gitu ya. Subtype part time saja. Oleh karena itu di sini harus opsional. Kemudian kita lompat yang paling bawah dulu, ada foreign key ketiga, ini ada manager ID. Dia asalnya dari rekursi ini ya. Dari rekursi ini manager ID, dan karena di sini opsional garis putus-putus maka dia opsional. Nah, tadi di aturan terakhir tadi add a mandatory column as a discriminator. Jadi dibuat satu kolom yang dia itu mandatory, di sini dikasih semacam kasih nama ya, employee type. Dia tipenya itu mau tipe yang full time atau yang part time, untuk mencatat itu saja. Jadi tipenya dia yang full time, part time atau other, itu nanti dicatat di kolom ini. Gitu ya. Jadi EP type ini memang bukan atributnya siapa-siapa, tapi dia ditambahkan gitu ya. Ditambahkan untuk mencatat kira-kira instance yang masuk itu dia tergolong ke other, ke full time atau yang part time, itu dia dicatat di kolom yang ini gitu ya. Oke, itu single table implementation. Kemudian ada two table implementation. One table per first level subtype. Jadi first level subtype ada berapa, dibuatkan tabelnya. Each table gets one column for each attribute of the supertype along with its original optionality. Jadi misalkan bentuknya ini ada subtype-nya ada 3 gitu ya. Itu nanti ya berarti ada 3 tabel gitu ya. Ya, each table get one column for each attribute of the supertype. Jadi atribut yang ada di supertype itu nanti dia juga akan masuk di masing-masing tabel yang ada. Jadi yang ini akan masuk ke sini, ini masuk ke sini juga, masuk ke sini juga. Jadi diduplikasi. Jadi di masing-masing tabel gitu ya. Each table also get one column for each attribute belonging to the subtype along with its original optionality. Nah, atribut yang ada di masing-masing sini ya, itu khusus nanti akan masuk juga di sini gitu ya. Akan masuk juga di sini. Kalau yang ini masuk ke sini, yang ini atribut yang sini masuk ke sini gitu ya. Oke, kita akan lihat bentuknya. Ini adalah two table implementation. Ya. Ya. Di sini subtype level 1 itu di clothing ini ada 2. Ya, ada shirt, ada shoes. Ya, ada shirt, ada shoes. Yang shirt dia punya punya relasi khusus dengan tailor, yang shoe dia punya relasi khusus dengan cobbler, yang super type clothing dia punya relasi dengan manufacturer. Ya, dengan manufacturer. Kita lihat di sini yang shirt. Ya, dengan aturan yang tadi ya, kita ingatin aturannya. Yang shirt ini ada ID. ID dari mana? Nah, ID ini adalah dari clothing kan ya. Ada ID clothing. Kemudian material juga dari clothing juga gitu ya. Dari clothing juga. Dari ini ya, dari material. Kemudian sleeve length. Sleeve length ini punyanya shirt itu sendiri gitu ya. Oke, kemudian neck size. Ini punyanya sleeve itu sendiri. Punya shirt itu sendiri, sorry. Kemudian color style. Ini punyanya shirt itu sendiri. Nah, mandatory opsionalnya itu disesuaikan ya. Kalau di sini mandatory ya di sini mandatory gitu ya. Kalau di sini color size ini opsional, nah berarti di sini juga opsional gitu ya. Kemudian konsep yang foreign key tadi, foreign key TLR, Tailor ID ya. Dia sebagai foreign key yang berasal dari Tailor ya, dari tabel Tailor. Dari tabel Tailor, primary key-nya Tailor ini akan masuk ke sini gitu ya. Akan masuk ke sini. Optionality-nya apa? Optionality-nya adalah opsional. Kenapa? Karena dia Tailor ini ya,
Taylor berrelasi hanya dengan search saja. Dia tidak berrelasi dengan show. Oleh karena itu, seperti ini dia opsional ya. Dia opsional saja. Ya. Maaf, kalau ini opsional karena gambarnya ya. Di sini maaf, opsional karena gambarnya. Tidak seperti aturan yang di single table tadi ya. Di sini opsional karena sesuai gambar diagramnya, karena dia opsional ya. Oke, kemudian foreign key yang kedua, dia manager ID. Manufacturer ID. Ya, manufacturer ID. Itu adalah relasi yang ini ya. Relasi yang ini. Ya, kenapa dia mandatory? Karena dia di sini sisinya adalah garisnya mandatory ya, garisnya mandatory. Oleh karena itu di sini juga harus mandatory. Oke, itu two table. Kita lihat yang satunya. Satunya caranya juga sama. Yang source ini primary key-nya ada ID. Dari mana ID? Ya dari yang ini ya. Dari yang ini. Kemudian material ya. Kemudian ada size, ini size. Ada buckle size ya. Ada buckle size. Kemudian ada heel height. Nah, di sini ada heel height. Oke, sama ya. Option ini disamakan. Nah, foreign key-nya itu dia sama juga seperti tadi ya. Dia terkoneksi atau terrelasi dengan coupler. Maka coupler ID akan masuk ke tabel show ini, optionality-nya sesuai dengan gambarnya ya. Dia opsional. Oke, kemudian si manager ID dia juga akan punya ya, karena setiap relasi yang dimiliki oleh supertype, si subtype juga pasti akan punya ya. Oleh karena itu, foreign key-nya si manager itu akan masuk ke SUS juga gitu ya. Dan dia mandatory. Sesuai garisnya ini kan solid ya, garisnya solid. Nah, ini adalah two table implementation. Gitu ya. Nah, sebagai summary, kita tadi sudah mempelajari ya. Yang pertama, apply terminology mapping between the logical and physical model. Menerapkan istilah-istilah atau terminologi ya dalam logical ke physical model gitu ya. Kemudian understand and apply the Oracle naming convention for table and column used in physical model. Jadi mengetahui convention atau kesepakatan penamaan Oracle dalam tabel atau kolom ya dalam physical model. Kemudian apply the rules of relationship mapping to correctly transform relationship. Jadi menerapkan aturan-aturan mapping pada relationship khususnya ya, supaya tepat dalam melakukan transformasi relationship. Barangkali pertemuan kali ini, slide kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.